Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Perkembangan terkini dari jumlah COVID-19 di seluruh dunia hingga pukul 4 pagi tadi terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia dan hingga hari ini ada 185 dari sekitar 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.900. Nama kelompok 1 Isa Saibah Muhammad, nomor absen 26. 2 Kaisar Rahmisah, nomor absen 27. 3 Kianul Wijaya, nomor absen 28. 4 Kalisa Gerya Wicaksono, nomor absen 29. 5 Muhammad Farhan Akbar, nomor absen 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sosialisasi protokol kesehatan PAM plus 1D. Asal mula COVID-19, virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan atau Cina pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih di negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat, awal Maret lalu. Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia, penularan virus corona atau COVID-19, virus corona menular lewat lendir atau droplet manusia positif COVID-19 yang meloncat ke manusia negatif COVID-19. Lendir itu terciprat saat manusia positif 19 bersin, batuk, atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif. Virus COVID-19 atau virus corona atau Reverse Respiratory Syndrome, coronavirus 2. SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Upaya untuk terhindar dari COVID-19 adalah 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Membatasi mobilitas, 6. Doa. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona yang meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, anosmia, ruam di kulit. Berikut gambar contoh gejala. 1. Demam tinggi, 2. Batuk, 3. Sakit tenggorokan, dan 4. Sakit kepala. 1. Mencuci tangan. Mencuci tangan, rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20-60 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%.
Langkah-langkah cuci tangan pakai sabun yang dianjurkan. Berikut langkah-langkah cuci tangan pakai sabun yang dianjurkan. 1. Basahi tangan Anda dengan air mengalir yang bersih. 2. Gunakan sabun antiseptik secukupnya. 3. Gosok kedua telapak tangan Anda terlebih dahulu. 4. Selanjutnya, dengan telapak tangan kiri, bersihkan punggung dan sela-sela jari tangan kanan Anda. Lakukan cara yang sama di tangan kiri. 5. Pertemukan kembali kedua telapak tangan lalu bersihkan sela-sela jari kedua tangan Anda. 6. Bersihkan pula punggung jari-jari dengan cara menggenggam dan menggosok kedua tangan Anda. 7. Jangan lewatkan bagian ibu jari Anda. Gosok area tersebut dengan cara memutar. 8. Bilas sabun hingga bersih. 9. Keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Lakukan semua tahapan tersebut selama sekitar 20-60 detik. Pastikan tangan Anda sudah bersih dari sabun saat membilasnya dengan air mengalir. Dua, memakai masker. Memakai masker pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan. Di beberapa negara di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat AS harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19 ruangan sempit. Cara memakai masker yang benar di tengah pandemi COVID-19. 1. Pilih masker dengan lapisan lebih dari 1. 2. Gunakan masker dengan kawat hidung. 3. Pastikan tidak ada celah. 4. Memakai masker. 5. Ikat tali masker. Tiga, menjaga jarak. Menjaga jarak, protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah.
Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Um, 5. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala, penyakit belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. 6. Berdoa. Doa merupakan sebuah ibadah. Pada hakikatnya, ibadah ialah ungkapan dari lahirnya kesadaran nurani atau perasaan hajat meminta pertolongan atau bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kondisi yang baik seperti ini, seperti yang kita masih perlu berdoa, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya, sedang kita dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Ayo, semua. Berikut doa COVID-19. Doa perlindungan dari penyakit berbahaya virus corona. Ayo. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa min syai'il asqami. Minal Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lebra, dan dari segala penyakit buruk berlindung lainnya. kepadamu dari penyakit belang, lepra, dari segala buruk lainnya. Amin. Buruk lainnya. Amin. Ayo, kita mencegah diri dari COVID-19. Dari COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.